Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Tetapi Tuhan adalah setia. Dia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Pagi hari ini saya akan informasikan kegiatan gereja kita selama 1 minggu ke depan sebagai berikut. Ibadah raya minggu depan tetap dilaksanakan secara online. Kembali saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti mesbah doa yang diadakan serentak setiap pukul 9 malam setiap harinya. Teman-teman Tabernakel Kids, pasti kalian sudah mandi dan berpakaian rapi. Siapkan Alkitabmu dan fokus pada ibadah. Jangan sambil makan atau bermain ya. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu jam 8 pagi. Selamat beribadah. Persembahan kolektor, persembahan perpuluhan, dana sosial maupun dana pembangunan dapat saudara lakukan secara transfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 008 322 7467 atau bisa juga melalui scan QR Code berikut ini. Mari kita akan menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah raya berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat menikmati hadirat Tuhan. Tiba saatnya buat setiap kita mengucapkan syukur buat kebaikan yang sudah Tuhan berikan selama 1 minggu ini. Luar biasa penyertaan Tuhan, karena sungguh yakin dan percaya Allah kita, Allah yang selalu melingkupi kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada sekarang, mari kita siapkan hati yang terbaik untuk Tuhan. Tiba saatnya pagi hari ini kita berjumpa dengan Tuhan. Tiba saatnya buat pagi hari ini kami menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Mari sama-sama kita nyatakan bahwa sungguh kami merindukan Engkau Tuhan. Segenap hati kita. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Oh Yesus, lingkupi kami dengan kuasa-Mu Tuhan pagi hari ini. Sama-sama katakan, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa
katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Dengan penuh kerinduan mari angkat pujian ini dan segenap hati kita. Badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau ada. Dan segenap hati katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau permasalahan apapun Tuhan, satu hal yang kami percaya, saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas. Terima kasih Tuhan, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Yesus.
kasih Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan. Kami ada sampai pada titik ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Satu hal yang kami percaya, kami ada dalam genggaman rencana-Mu yang luar biasa indah Tuhan buat setiap kami. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah tinggal diam melihat anak-anak-Mu Tuhan. Kau selalu menyertai setiap kami. Kau selalu memberkati setiap kami Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini kami mengucapkan syukur Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Buat setiap anugerah kasih-Mu yang sempurna buat setiap kami. Tiba saatnya Tuhan, kami memuji dan meninggikan nama-Mu. Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang perkasa, Allah yang mulia, Allah yang luar biasa buat setiap kami. Hanya ini yang bisa kami balas Tuhan. Setiap pujian dan penyembahan yang keluar dari hati terdalam setiap kami. Dan biarlah ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan atas setiap pujian kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Kami mau serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu. Walau kami tidak ada dalam satu gedung yang sama Tuhan, tapi kami menyembah Allah yang sama, Allah yang luar biasa Tuhan. Mari Tuhan yang jamah setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kami percaya urapan kuasa-Mu nyata buat setiap kami Tuhan. Kami percaya masalah pandemi ini tidak menghalangi kami untuk kami boleh berjumpa dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami siap untuk menyembah-Mu. Kami siap untuk meninggikan nama di atas segala nama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Sungguh hanya nama Dia, nama di atas segala nama. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang mulia. Mari sama-sama dengan segenap hati kita, dimanapun kita berada saat ini, dengan segenap semangat kita dan kekuatan kita, mari sama-sama kita angkat pujian dengan segenap hati. Haleluya. Sama-sama kita serukan nama Yesus. Sebab hanya Dia, nama di atas segala nama. Sama-sama katakan bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Dengan iman katakan, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Haleluya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Sama-sama bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus, nama Yesus.
menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Sama-sama katakan. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus dia. Sekali lagi katakan. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua. Sebab dia Allah yang dahsyat di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi katakan. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Sungguh hanya dialah nama di atas segala nama. Karena Allah kita adalah Allah yang sangat-sangat ajaib buat setiap kita. Angkat pujian dengan penuh sukacita. Haleluya. Dimanapun kita berada saat ini, mari sama-sama kita berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa, segenap jiwa dan pengharapan. Aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atas, hanya Dia yang layak untuk disembah. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari sama-sama bersorak untuk Tuhan. Haleluya. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia.
Sebab hanya Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Hanya kuasa-Mu yang tercurah buat setiap kami. Pagi hari ini kami mau nyatakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah selamanya. Sama-sama katakan, Yesus, Yesus Kau Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Yang percaya sama-sama katakan, Raja mulia. Haleluya. Sebab segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan. Berkati hidupku Tuhan, berkati hidup. Segala pujian, segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian, segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu
Sekali lagi katakan, memuji-Mu Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, segala kehormatan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak untuk setiap kami sembah dan kami muliakan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Tiba saatnya Tuhan yang berbicara buat setiap kami. Karena kami rindu Tuhan diperbaharui selalu oleh firman-Mu Tuhan. Kami rindu selalu diperlengkapi Tuhan. Kami rindu menjadi pribadi yang semakin serupa dengan gambaran-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Memberkati hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan firman. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya itu menjadi isi hati-Mu. Dan biarlah setiap kami Tuhan, ajar kami untuk boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kami siap untuk membuka hati kami. Kami siap untuk membuka pikiran kami Tuhan. Agar benih firman-Mu Tuhan tidak hanya tertanam dalam hidup kami, tapi boleh berbuah Tuhan dalam hidupan kami. Kami rindu untuk menjadi dampak yang luar biasa untuk lingkungan sekitar kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Tiba saat yang Kau berbicara buat setiap kami. Kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Dan pagi ini saya ingin berbicara sebuah judul, yaitu hidup bagi Kristus. Hidup bagi Kristus. Untuk itu mari kita membaca dalam Filipi pasal 1 ayat 21. Filipi pasal 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena bagiku hidup itu adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Puji nama Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, sebab dia seumpama pohon yang ditanam di tepi sungai. Pada musimnya dia akan berbuah, daunnya tidak akan layu, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sidang yang Tuhan Yesus kasihi, hidup bagi Kristus. Kata sebuah nyanyian, hidup itu adalah kesempatan. Puji nama Tuhan. Kalau kita membaca dalam Mazmur pasal 90, Musa berkata di sana, durasi hidup manusia itu 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Lebih dari 80 tahun kebanggaannya adalah penderitaan. Kebanggaannya adalah penderitaan. Puji nama Tuhan. Tetapi fakta kita bisa melihat tidak sedikit bayi sudah meninggal, balita, kanak-kanak, remaja, pemuda sudah meninggal. Dengan lain perkataan, bahwa durasi hidup manusia itu adalah rahasia. Tidak ada yang tahu. Puji nama Tuhan. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa hidup manusia itu hanya satu kali di dunia ini. Jadi tidak ada reinkarnasi. Kalau inkarnasi ada, yaitu firman menjelma menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus. Tapi reinkarnasi, dilahirkan kembali,
tidak ada di dalam Alkitab. Puji nama Tuhan. Seorang artis Hollywood yang bernama Mae West, dia berkata seperti ini, hidup hanya sekali, jika melakukannya dengan benar, sekali sudah cukup. Puji nama Tuhan. Paulus berkata dalam ayat tadi, hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Pertanyaan yang pertama adalah, apa hidup bagi Kristus itu? Apa hidup bagi Kristus itu? Yang pertama, kalau kita membaca dalam Yohanes pasal 1 ayat yang pertama yang berbunyi sebagai berikut. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Puji nama Tuhan. Jadi kita bisa melihat di sini Kristus itu adalah firman Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Kita membaca dalam Roma pasal 6 ayat 13. Roma pasal 6 ayat 13 yang berbunyi, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi jelas dengan ayat-ayat ini kita mengerti apa hidup bagi Kristus itu. Hidup bagi Kristus itu yang pertama adalah melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Allah. Jadi seseorang yang mengatakan bahwa dia hidupnya bagi Kristus, berarti dalam hidupnya anggota tubuhnya akan melakukan firman Tuhan, menjadi senjata-senjata kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup bagi Kristus itu kita bisa baca dalam Roma pasal 13 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Roma pasal 13 ayat 8 sampai 9 yang bunyinya, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman-Nya ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Puji nama Tuhan. Di sini kita bisa melihat bahwa firman Tuhan itu Yesus. Yesus itu firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kasih. Puji nama Tuhan. Jadi hidup bagi Kristus itu yang kedua, hidup di dalam kasih. Mari kita baca dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-27. Lukas 10 ayat 27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah di sini kalau kita hidup di dalam Kristus, berarti hidup yang pertama tadi di dalam firman Tuhan, yang kedua hidup di dalam kasih. Kalau kita hidup di dalam kasih, hidup di dalam Yesus itu berarti kita bisa mengasihi Allah dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap kemampuan kita, dan mengasihi sesama
seperti diri kita sendiri. Puji nama Tuhan. Kita membaca dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Puji nama Tuhan. Jadi kalau kita hidup di dalam Yesus, hidup di dalam Kristus, yang pertama tadi hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan, yang kedua hidup di dalam kasih. Kata Matius 18 ayat 21-22 tadi, berarti kalau kita hidup di dalam kasih, kita mampu memberi maaf kepada saudara-saudara yang bersalah kepada kita tanpa ada batasnya. Bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Puji nama Tuhan. Kemudian kita membaca dalam 3 Yohanes 1 ayat yang ke-6. Yang bunyinya, "Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah." Jadi kata 3 Yohanes 1 ayat 6, hidup di dalam kasih itu adalah hidup bagi Kristus. Kita bisa saling menolong. Itu hidup bagi Kristus. Puji nama Tuhan. Bapak gereja yang bernama Martin Luther, dia pernah berkata bahwa kasih itu punya mulut, kasih itu punya mata, kasih itu punya telinga, kasih itu punya tangan, kasih itu punya kaki, punya mulut. Kita bisa menghibur orang lain yang sedang menderita, yang sedang kesusahan. Punya mata, kita bisa melihat orang yang sedang menderita. Haleluya. Kita dapat melihat sesama yang sedang menderita. Kita punya telinga, kita bisa mendengar rintihan-rintihan mereka. Kita punya tangan untuk membantu mereka. Dan kita punya kaki untuk datang kepada mereka, memberi pertolongan kepada mereka. Puji nama Tuhan. Itu sebabnya di dalam bangsa kita sedang terjamah oleh penyakit COVID-19 ini, banyak di antara mereka yang sedang menderita, banyak yang mengalami kekurangan. Mari, kalau kita hidup di dalam Kristus, yang pertama tadi kita akan melakukan firman Tuhan. Yang kedua, kita hidup di dalam kasih. Kita akan mengampuni, kita akan menolong sesama, kita akan berbagi dengan sesama. Itulah hidup di dalam Kristus. Puji nama Tuhan. Yang kedua, pertanyaannya, apa keuntungan hidup bagi Kristus? Sebab tadi Paulus mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Pertanyaannya, apa keuntungan hidup bagi Kristus? Yang pertama kita akan melihat dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 yang bunyinya, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga?
Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian, pembuat kejahatan. Puji nama Tuhan. Apa keuntungannya hidup bagi Kristus? Yaitu yang pertama tadi melakukan firman Tuhan, yang kedua hidup di dalam kasih. Kita lihat keuntungan yang pertama, kata Matius 7 ayat 21 sampai 23. Kalau kita hidup di dalam Kristus, hidup kita melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Allah, kita boleh masuk ke dalam kerajaan sorga. Puji nama Tuhan. Kita adalah pewaris-pewaris kerajaan sorga. Kalau kita hidup di dalam Kristus, hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan, hidup di dalam kasih. Kita baca Wahyu pasal 21 ayat 14. Wahyu pasal 21 ayat yang keempat. Wahyu 21 ayat yang keempat, yang bunyinya, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Inilah kerajaan surga yang akan kita miliki dan hidup di dalamnya. Sebuah tempat yang tidak akan pernah ada air mata lagi. Sebuah tempat yang tidak akan ada kesusahan lagi. Sebuah tempat yang tidak akan ada kematian lagi. Puji nama Tuhan. Bahkan kita baca dalam Mazmur 16 ayat 11. Mazmur 16 ayat 11 yang berkata sebagai berikut. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Perhatikan di sini. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Lihat, orang yang hidup di dalam kerajaan surga tidak akan menangis lagi, tidak akan bersusah lagi, tidak akan berkabung lagi. Yang ada, sebab kita hidup dengan Allah, di hadirat Allah, penuh dengan sukacita yang abadi. Puji nama Tuhan. Nah, perhatikan dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23, yang tidak melakukan firman Tuhan, yang tidak hidup bagi Kristus, dia akan dilempar, dibuang ke dalam neraka. Walaupun mereka sudah mendapat karunia Roh Kudus, mereka sudah bisa bernubuat, mereka sudah bisa mengadakan mujizat, mereka sudah bisa mengusir iblis atau setan. Tetapi karunia Roh Kudus itu bukan jaminan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Ingat ini, semua yang mendapat karunia Roh Kudus itu bukan jaminan untuk kita masuk dalam kerajaan sorga. Jaminan masuk ke dalam kerajaan sorga yaitu hidup bagi Kristus. Hidup yang mau melakukan firman Tuhan, hidup yang mau melakukan kehendak Allah. Bagi mereka lah kerajaan sorga disediakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa membaca di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal 25 ayat 34 sampai ayat yang ke-40. Matius pasal 25 ayat 34 sampai 40 yang bunyinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hei kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku.
Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila mana kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Amin. Di sini kita bisa melihat orang yang hidup di dalam kasih, yang mau berbagi dengan sesamanya, yang mau menolong orang-orang yang sedang susah, saudara-saudara yang sedang susah. Dikatakan oleh ayat tadi, mereka adalah pewaris kerajaan sorga. Jadi mereka yang hidup di dalam Kristus, yang hidup di dalam kasih, yang mau suka berbagi, mereka adalah pewaris kerajaan sorga. Dalam Wahyu pasal 21, kalau kita baca Wahyu 21 ayat 18 sampai 21, di sana diterangkan sorga itu jalannya dari emas, tembok rumahnya dari permata, gerbangnya mutiara, kotanya terbuat dari emas tulen. Itulah yang akan diwarisi oleh orang-orang yang hidup di dalam Kristus, bagi Kristus, yang hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan, yang hidup di dalam kasih, yang suka berbagi, yang suka menolong, yang suka memperhatikan orang-orang yang sedang kesusahan. Puji nama Tuhan. Kita baca lagi Matius 25 ayat 41 sampai 46 yang bunyinya, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hei kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Di sini kita bisa melihat, saudara-saudaraku, orang yang tidak hidup di dalam kasih, yang hidupnya bukan bagi Kristus, yang hidupnya tidak di dalam kasih, dia akan menerima hukuman yang kekal, dihukum dalam api neraka yang kekal. Oh, sangat mengerikan. Makanya kalau kita hidup bagi Kristus, hidup kita akan beruntung. Kalau hidup kita melakukan firman Tuhan, kita akan beruntung. Kita boleh masuk ke dalam kerajaan sorga. Kalau hidup kita bagi Kristus, kita beruntung. Kita akan menjadi pewaris-pewaris kerajaan sorga. Mari kita baca dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa
kalau tidak melalui aku. Tanpa Yesus, artinya tanpa ketaatan kepada Yesus, tanpa hidup di dalam kasih seperti Yesus, kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Dia jalannya, dia kebenarannya, dia kehidupannya. Seseorang yang tidak hidup di dalam Yesus, yang tidak hidup bagi Kristus, yang hidupnya tidak taat kepada firman Tuhan, yang hidupnya tidak di dalam kasih, dia tidak bisa sampai ke dalam kerajaan sorga. Itu sebabnya sebagai ayat terakhir kita baca Yesaya 48 ayat 18 sampai ayat 19. Yesaya pasal 48 ayat 18 sampai 19 yang bunyinya, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kresik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Inilah janji firman Tuhan bagi setiap orang yang hidup bagi Kristus, yang mau melakukan firman Tuhan, yang mau hidup di dalam kasih. Damai sejahtera sungai akan dirasakan, dinikmati oleh orang-orang benar ini. Sungai tidak pernah kering. Jadi damai sejahtera yang tidak pernah berhenti, tidak pernah kering itu akan menjadi kehidupan dari orang-orang benar tadi. Kemudian kebahagiaan gelombang laut yang akan dialami oleh orang-orang yang taat kepada firman Tuhan. Laut gelombangnya tidak pernah berhenti. Demikian pula kebahagiaan orang-orang yang taat kepada firman Tuhan, yang hidup di dalam kasih, maka dia akan mengalami kebahagiaan gelombang yang tidak pernah berhenti. Dan yang penting, keturunan mereka akan dipelihara oleh Tuhan. Keturunan mereka akan dijaga oleh Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita menyanyi sebuah nyanyian. Yang cinta Tuhan Yesus, simpan sabdanya. Yang cinta Tuhan Yesus, simpan sabdanya. Bapa mengasihi dia, katanya, ku tinggal di hatimu selama-lamanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ini nyanyian merupakan nyanyian dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-23. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-23. Yang cinta Tuhan Yesus, simpan sabdanya. Yang cinta Tuhan Yesus, simpan sabdanya. Bapa mengasihi dia, katanya, ku tinggal di hatimu selama-lamanya. Cinta Tuhan Yesus, simpan sabdanya. Yang cinta
simpan sabdanya yang cinta Tuhan Yesus, simpan sabdanya. Bapa mengasihi dia, katanya ku tinggal di hatimu selama-lamanya. Mari kita sembah dia. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kami sembah, kami sembah, kami puja Yesus, kami tinggikan. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami mengerti sekarang apa hidup bagi Kristus itu. Yang pertama, hidup bagi Kristus itu hidup yang mau melakukan firman Tuhan. Yang kedua, hidup bagi Kristus itu hidup di dalam kasih. Mari Tuhan Allah Roh Kudus beri kepada kami kemampuan untuk hidup bagi Kristus, agar hidup kami beruntung. Kami boleh masuk ke dalam kerajaan sorga, menjadi pewaris-pewaris kerajaan sorga. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Sebentar kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan, mau bersekutu dengan pribadi yang luar biasa. Pribadi yang taat kepada firman Tuhan, karakter yang kudus, karakter yang tidak beranjak dari ketaatan kepada firman Tuhan. Kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, agar di dalam hidup kami ini, kami masuk di dalam tubuh dan darah Kristus, dan Roh Kudus akan menguasai hidup kami, mengalir dalam hidup kami, membuat kami menjadi orang-orang yang bisa mengasihi Tuhan Yesus, yang hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan, yang hidup di dalam kasih, yaitu hidup bagi Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Kita tunjukkan kepada Bapa di surga betapa kita menghargai korban Kristus ini. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Anugerah-Mu yang membuat kami bisa bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Saudara dengar firman Tuhan. Pada waktu malam sebelum Yesus diserahkan, Dia mengambil roti.
lalu memecah-mecahkannya dan membagikan kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi suatu peringatan akan aku." Firman yang perlu kita jawab, saudara-saudara yang kekasih, bukankah roti yang telah kita berkati dan bagi-bagikan ini merupakan persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Kita tunjukkan kepada Bapa betapa kita menghargai korban Kristus. Tetesan-tetesan darah Kristus sampai terkuras di Kalvari. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dengar firman Tuhan. Setelah itu Yesus mengambil cawan, lalu memberkati dan membagi-bagikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi suatu peringatan akan aku." Firman yang perlu kita jawab, saudara-saudara, bukankah cawan berkat yang telah kita berkati dan bagi-bagikan ini merupakan persekutuan di dalam darah Yesus? Amin. Kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Glory. Semua baru, semua baru, darahnya Yesus sucikanku, jadikan semua baru, semua baru, semua baru, darahnya Yesus sucikanku, jadikan semua baru, jadikan semua baru, jadikan semua baru. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami yakin persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus membuat kami menjadi manusia yang baru, manusia yang taat kepada firman Tuhan, manusia yang hidup dalam kasih, dan pada akhirnya keuntungannya kami boleh mewarisi kerajaan sorga. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Tuhan Yesus, dan terima kasih banyak Allah Roh Kudus. Kami mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab pagi Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu.
Haleluya, haleluya, haleluya. Di akhir kebaktian ini, kami naikkan pujian, hormat, dan syukur bagi Bapa di surga, bagi Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus yang hadir dalam ibadah online kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat berkat, nikmat, dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan buat bangsa Indonesia. Tuhan tolong selamatkan bangsa kami dari serangan COVID-19. Mari Tuhan tolong mereka yang sudah terjangkit, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Tuhan pakai para dokter dan perawat untuk membantu memulihkan dan menyembuhkan mereka. Kami berdoa juga buat pemerintahan kami, mulai dari Bapak Presiden Jokowi, para menteri, juga gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT. Beri kepada mereka hikmat, akal, beri terlebih buat Bapak Jokowi ya Tuhan, agar kebijaksanaannya, agar keputusannya sangat menguntungkan bangsa ini untuk lepas dari serangan penyakit COVID-19 ini. Terima kasih banyak Bapak. Dan akhirnya hamba berdoa buat jemaat yang Tuhan kasihi. Mari saudara-saudaraku, kita angkat tangan kita, tadakan tangan kita untuk menerima berkat anugerah dari Allah kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, memenuhi rumah tangga, usaha, studi, kesehatan, dan pelayanan kami semua. Mari kita katakan sama-sama, amin.